Coba deh kita jujur-jujuran. Kamu pasti pernah kepikiran kan, internet murah yang banyak ditawarin itu beneran cukup nggak sih buat nge-push rank Mobile Legends? Atau jangan-jangan kita ini cuma daftar buat jadi pelanggan setia ping merah? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Aduh, kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Lagi momen genting, lagi war, hero kita malah jadi patung di tengah-tengah. Dan ya, biang keroknya cuma satu, si ping merah sialan. Ini tuh udah kayak penderitaan universal yang nyatuin kita semua sebagai gamer. Ngeselin banget. Nah, ini nih yang sering banget bikin salah kaprah. Banyak yang ngira, wah internet 100 Mbps pasti kencang buat main game. Padahal salah besar. Buat kita para gamer, angka kecepatan download segitu tuh nggak ada artinya dibandingin sama ping yang stabil di angka 20 ms. Jadi lupain soal Mbps, fokus kita sekarang cuma satu, milidetik atau ms. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dan yang paling penting. Kenapa ping itu adalah raja? Ngerti soal angka ini bisa jadi kunci antara kemenangan epik atau kekalahan tragis kamu. Ini dia, kondisi sorga buat para gamer. Ping hijau. Kalau angkanya ada di antara 20-50 milidetik, semua terasa instan. Kamu pencet skill, ya skillnya langsung keluar tanpa jeda. Ini kondisi wajib banget kalau kamu mau pakai hero lincah kayak Fanny. Atau pas lagi butuh adu mekanik yang butuh fast hand. Dijamin lancar jaya. Tapi suka aneh nggak sih? Kadang koneksi di awal game tuh ijo, adem ayem. Tiba-tiba di tengah war pingnya loncat ke kuning atau bahkan merah. Apa sih sebenarnya biang keroknya? Yuk kita pecahin bareng-bareng misteri ping loncat ini. Nah, ini dia nih tersangkanya. Namanya jitter. Gampangnya, jitter itu adalah istilah buat ping yang nggak stabil. Jadi, kalau ping kamu loncat-loncat dari 30 ms tiba-tiba ke 100 ms, terus balik lagi, nah itulah jitter. Dan dialah musuh utama kita dalam bermain game. Coba deh, bayangin perbedaannya gini. Internet kabel kayak fiber optik itu pingnya stabil banget, ibarat garis lurus yang tenang. Sementara itu, internet nirkabel yang sinyalnya dibagi-bagi, pingnya itu lebih mirip grafik detak jantung. Naik, turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ketidakstabilan yang kayak gini ini yang bahaya banget buat game kita. Terus gimana rasanya pas ping kita loncat ke zona kuning? Hero-nya tuh jadi kayak abis makan kebanyakan. Berat gitu geraknya. Ada delay atau jeda kira-kira setengah detik tiap kita mau keluarin skill. Dan momen ngeselin ini paling sering kejadian pas jam-jam sibuk. Biasanya jam 7 sampai jam 9 malam. Waktu dimana semua tetangga kamu juga lagi online. Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru nyalain provider internetnya ya. Soalnya terkadang sumber lag terbesar itu justru datangnya dari dekat banget sama kita. Beneran, musuhnya itu datang dari dalam rumah kita sendiri. Coba bayangin deh situasi klasik ini. Kamu lagi fokus-fokusnya push rank, tapi di ruangan sebelah, ibu lagi maraton drakor. Adik kamu lagi asyik nge-scroll TikTok, dan ayah juga lagi streaming YouTube. Hasilnya, game kamu harus berjuang buat dapatin sisa-sisa bandwidth. Familiar banget kan sama drama perebutan internet di rumah ini? Poin utamanya tuh gini, aktivitas kayak streaming video itu rakus banget sama bandwidth, bener-bener nyedot kuota internet. Akibatnya, jatah buat game kita ya tinggal remah-remahnya doang. Inilah yang sering jadi penyebab lag, bahkan pas koneksi internet dari provider sebenarnya lagi baik-baik aja. Oke, setelah kita tahu semua masalahnya, jangan pusing dulu. Sekarang waktunya kita bahas solusinya. Ini dia nih, beberapa teknik praktis anti-lag yang bisa langsung kamu coba biar sesi gaming kamu jadi jauh lebih stabil. Gampang kok, cuma ada 3 langkah. Pertama, posisi itu segalanya. Usahain main di ruangan yang sama dengan router wifi kamu biar dapat sinyal paling kuat. Kedua, kalau kamu main di PC, wajib pakai kabel LAN. Kalau pakai HP, pastiin bar sinyal wifi-nya penuh. Nah, yang terakhir dan mungkin paling susah, atur jadwal. Coba deh ngobrol baik-baik sama keluarga buat jeda streaming sebentar. Atau ya, kamu ngalah, main pas sudah tengah malam atau pagi buta. Oke, setelah kita bongkar semua seluk-beluknya, dari masalah teknis sampai drama keluarga, kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Jadi, dengan segala plus minusnya, internet nirkabel yang murah ini sebenarnya layak dibeli nggak sih buat para gamer? Jawabannya, tergantung kamu itu pemain tipe apa. Kalau kamu pemain kasual, yang tujuannya push rank santai sampai tier epic atau legend, jawabannya adalah, ya, sangat layak. Tapi, kalau kamu itu pemain level turnamen, pro player, atau joki yang ngejar mythical glory, mungkin risikonya terlalu besar deh. Kenapa nggak disaranin buat pro? Karena di level kompetitif, satu kali aja ping loncat di tengah war yang krusial, itu bisa langsung bikin tim kamu kalah.
Belum lagi, internet nirkabel itu kadang dipengaruhi cuaca. Mendung dikit aja bisa bikin koneksi goyang. Buat pro player, setiap milidetik itu harga mati. Tapi pada akhirnya, kesimpulannya sebenarnya simpel banget. Dengan harga yang ditawarkan, ini adalah solusi yang luar biasa. Jauh lebih baik daripada kamu harus nanggung malu dan auto kalah gara-gara kuota data HP kamu habis pas lagi seru-serunya. Jadi, buat mayoritas pemain, jawabannya adalah iya, ini sangat-sangat worth it.